Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, malam ya teman-teman semua. Eh, di video pertama kali ini saya akan menjelaskan mengenai 50 perintah dasar Linux. Nah, ini mungkin lebih ke dasar-dasar komen Linux ya. Nah, kenapa sebelumnya kalian harus eh, tahu atau paham mengenai dasar-dasar Linux, karena kan ini adalah tujuannya itu untuk supaya kalian terbiasa gitu ya menggunakan perintah Linux gitu. Karena perintah Linux itu tidak sama dengan perintah-perintah yang ada di Windows. Bedanya kan kalau di Linux itu rata-rata ya, meskipun ada yang GUI-nya, tapi kalau kita mau belajar cyber security, kita harus terbiasa dengan command line gitu. Nah, bagi yang teman-teman yang nggak tahu apa itu command line, jadi command line itu adalah eh, user interface atau antarmuka ya, antarmuka berbasis teks yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer dengan cara mengetikkan perintah menggunakan keyboard. Gitu. Contoh, jadi kalau bedanya dengan, kan ada CLI dan ada GUI. GUI ya. Nah, kalau GUI itu seperti halnya kita menggunakan sistem operasi Windows. Jadi kalau ada icon atau misalkan kita mau bikin folder, ya kita tinggal klik kanan kemudian new folder gitu. Jadi kan sudah ada icon-icon yang eh, tinggal kita akses dan tinggal kita pakai gitu. Nah, kalau untuk CLI itu tidak seperti itu. Jadi CLI itu full berbasis teks. Mau kita buat folder, mau kita buat file, itu harus menggunakan baris perintah. Ya, baris perintah dasar atau command line interface, yaitu adalah antarmuka berbasis teks gitu. Contohnya seperti itu. Nah, seperti ini ya, seperti ini nih contoh dari tampilan CLI command. Jadi semuanya itu semua tulisan semua nih, hitam semua ya, hitam, kemudian ada tulisan-tulisan komen-komen seperti ini. Nah, ini merupakan contoh tampilan dari CLI command gitu. Nah, yang nanti kita praktek ini nanti kalau kalian mau mengikuti praktikum ini ya, topologi yang perlu kalian buat itu adalah seperti ini. Ini topologi yang saya buat ya. Topologi yang saya buat contohnya di sini ada host, kemudian ada hypervisor, kemudian ada PM1. Nah, maksudnya apa? Kalau host ini adalah perangkat komputer yang saya gunakan gitu. Nah, tetapi di perangkat komputer ini saya install yang namanya VirtualBox. Kalau kalian tidak masih belum punya, masih belum install VirtualBox, silakan aja di download di situs resminya ya, yang VirtualBox. Download, boleh download yang versi terbarunya, boleh. Kemudian di PC host itu diinstal di VirtualBox. Nah, di dalam VirtualBox itu saya buat virtual mesin ya, yang dimana virtual mesin itu isinya adalah sistem operasi Kali Linux. Nah, jadi nanti yang kita praktek kali ini itu menggunakan Kali Linux nantinya. Seperti itu. Oke, jadi nanti silakan kalian siapkan dulu ya tools yang dibutuhkan ya, seperti VirtualBox dan Kali Linux gitu. Jadi itu disiapkan sebelum mengikuti praktek ini supaya lebih paham ya mengenai praktek yang akan kita lakukan hari ini. Nah, 50 perintah dasar Linux. Nah, sebetulnya nanti kita coba langsung saja ya praktek mengenai 50 perintah dasar Linux ini.
Ini saya coba kasih contoh dulu ya. Saya coba kasih contoh eh, sebagian perintahnya. Contohnya misalkan ini ada navigasi dan directory. Nah, di navigasi dan directory ini komen yang sering digunakan itu contohnya adalah pwd. Ya, pwd itu adalah print work directory, ya, itu singkatan dari pwd. Nah, pwd ini fungsinya itu adalah untuk menampilkan directory saat ini. Gitu. Kemudian ada ls. ls itu untuk menampilkan isi directory. Jadi misal di sebuah folder itu ada 5 file nih. Nah, kalau misalkan kita mau menampilkan ke 5 file tersebut, itu menggunakan perintah ls. Ada ls min l, ls min a, kemudian cd change directory. Ini fungsinya untuk pindah directory ya. Kemudian cd titik yaitu untuk kembali ke directory sebelumnya. Gitu. Kemudian ada cd tanda halis seperti ini ya, itu menunjukkan home directory. Jadi kalau kita sudah pergi ke directory yang lain, kemudian kita mau kembali lagi dengan cara cepat, itu kita menggunakan cd kemudian tanda halis seperti itu. Kemudian yang ada mkdir itu untuk membuat directory, rmdir untuk menghapus directory kosong, dan tree itu untuk menampilkan struktur directory jika terinstall, ya, tree-nya gitu. Oke, kita coba praktek ya kali ini ya. Oke, kita mulai ya. Untuk kita coba yang navigasi dan directory dulu nih. Ntar saya coba buka Kali Linux ya. Nah, ini instalasi yang saya buat ya. Jadi Kali Linuxnya itu diinstal di Oracle VirtualBox. Nah, nantinya seperti ini ya. Yang perlu kalian ketahui atau yang perlu kalian perhatikan itu adalah akses SSH. Jadi sebetulnya bisa aja ya kalau kalian mau konfigurasinya atau latihannya langsung di mesin VirtualBox-nya, cuman kalau saya lebih enak di command prompt gitu. Jadi ini nanti akan saya remote nih, by remote. Jadi bisa menggunakan command prompt atau putih ya nama aplikasinya itu. Saya mau coba pakai command prompt. Caranya kita harus mengetahui dulu IP address-nya nih. IPA. Nah, ini IP address yang saya dapat itu adalah 192.168.137 ya. Nah, kita coba remote menggunakan, kita coba dulu ya. Cara remote-nya ya kita ketikkan SSH, nama user kali, kemudian IP address-nya 13.7, passwordnya. Nah, syarat agar mesin virtual bisa di remote ya seperti ini, itu harus berada di dalam satu jaringan yang sama gitu. Kalau misalkan kalian belum paham apa itu jaringan yang sama, apa itu berada di dalam jaringan satu yang sama, itu kalian berarti harus belajar dasar jaringan dulu gitu ya. Nah, di channel ini nanti akan dijelaskan ya dasar-dasar pengguna atau dasar-dasar bagaimana kita belajar jaringan komputer gitu ya. Itu nanti kita coba belajar di sana. Oke, kali ini kita coba belajar yang ini dulu ya. Ini saya coba perkecil dulu sebentar. Ini saya coba save ya, kemudian ini di close, ini di write. Nah, yang pertama pakai command pwd. Nah,
pakai komen pwd. Pwd itu singkatan dari print work directory gitu ya. Jadi fungsinya itu adalah untuk menampilkan direktori yang sedang aktif sekarang gitu. Itu pwd ya. Jadi menampilkan direktori yang saat ini yang sedang yang sedang digunakan gitu ya. Nah, kebetulan saya itu berada di direktori home kemudian /kali gitu. Jadi kalau misalkan pwd seperti itu ya fungsinya. Kemudian ada lagi nih, misalkan ls ya, ls. Nah, ls itu adalah untuk menampilkan isi direktori. Nah, jadi di dalam folder kali itu ada direktori yang lain nih ya. Ada direktori yang lain, ada desktop, dokumen, download, go, musik, output, picture, public, result, template, video, dan wordlist gitu. Itu ya, ada ls ya, ada ls, ada juga ls-l. Bedanya apa? Bedanya kalau ls-l ini lebih detail lagi nih daripada ls. Kalau ls itu cuman menampilkan nama direktorinya saja. Nah, kalau ls itu sudah menampilkan lebih detail lagi. Ya. Contoh di sini ada nama direktorinya, kemudian ada akses ke direktorinya, kemudian ada user dan grup ya untuk akses ke direktori, dan ada pembuatan atau tanggal ya, tanggal pembuatan direktori dan tahunnya juga ada ya. Sini ya ada jam, ada tahun gitu ya. Jadi ini sudah lengkap ya kalau misalkan menggunakan ls-l. Ada lagi ls-a. Nah, kalau ls-a ini fungsinya itu adalah untuk menampilkan seluruh isi direktori dan direktori-direktori yang di hidden ya, di hidden oleh Kali Linux, oleh sistem Linuxnya. Jadi ini ditampilkan nih direktori-direktori yang di hidden ya, itu di folder ini ya, di folder Kali. Bahkan saya berada di pwd di home/kali ya. Nah, ini kan ada base logout, kemudian base original, change, config ya, dan masih banyak lagi nih. Nah, ternyata di folder Kali itu banyak folder-folder yang di hidden ternyata ya. Oke, ini saya coba clear itu untuk membersihkan ini ya, membersihkan terminal. Jadi ini bersih lagi nih. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah perintah cd ya. Jadi itu singkatannya adalah change directory ya. Jadi merubah direktori aktif yang sedang digunakan gitu, atau berpindah ke direktori yang lain ya. Jadi caranya itu menggunakan cd. Contoh misalkan ini kan saya sedang berada di folder home Kali itu. Kalau misalkan mau pindah ke folder lain, misal saya mau pindah ke home ya, udah misalkan ketik home, bukan ya, kan ketik gini titik, berarti ini mundur ke belakang. Nah, ini saya berada di home. Nah, kalau misalkan saya mau pindah ke direktori lain kan cd, kemudian saya mau masuk ke direktori yang lain kan direktorinya Kali. Nah, pwd lagi. Nah, baru kita masuk ke dalam direktori Kali gitu. Jadi kalau cd ini untuk masuk ke direktori yang lain. Kalau misalkan kalian menggunakan perintah cd titik
berarti kalian akan pindah cara mundur ke direktori sebelumnya gitu. Contohnya kan ada home kali, berarti kalau kita ngetik cd dua kali seperti ini, itu akan mundur ke folder home gitu. Contoh seperti ini. Nah gini ya, kita coba pwd. Nah kita berada di dalam folder home, kita mundur lagi nih pwd. Nah kita berada di folder root ya, ini kan ada slash ya, berarti kita berada di folder root gitu. Kemudian kita coba masuk lagi nih ke cd home, kemudian kali, bisa seperti ini ya, bisa seperti kita masuk ke satu folder dulu, atau misalkan kita masuk ke dua folder sekaligus. Kita masuk ke dua folder sekaligus ya. Contoh cd home slash kali. Nah seperti ini, kita masuk ke dua folder sekaligus. Nah kita coba buat direktori baru nih menggunakan perintah mkdir. Misalkan nama direktorinya adalah folder rahasia ya. Folder rahasia, enter. Nah kalau kita ls, itu nanti akan muncul tuh nama folder rahasia. Nah seperti ini ya, folder rahasia. Oke, kita coba clear ls. Nah ini nama folder rahasia. Nah kemudian kita coba hapus ya menggunakan perintah rmdir. Rmdir itu adalah fungsinya untuk menghapus folder ya yang kosong gitu. Jadi kalau misalkan foldernya ada isinya, itu nggak bisa dihapus, itu ada cara lainnya untuk menghapusnya. Contoh misalkan ini karena folder rahasianya itu masih kosong, kita coba hapus menggunakan rmdir. Kemudian nama foldernya diketik ya, folder rahasia ya, enter. Nah file to remove ya, file to remove folder rahasia. Nah kalau misalkan file to remove, ini kalian harus cek lagi nih nama foldernya apakah sudah sesuai atau belum ya. Nah kalau belum sesuai, berarti ini kemungkinan pasti gagal. Nah caranya berarti kan ini kita cek aja di sini ya, folder rahasia gitu ya, harusnya rahasia gitu. Jadi ini salah nih. Kita coba ulang lagi ya, rmd folder rahasia. Ini dihapus ya. Kemudian kita coba tampilkan ls. Nah, ini sudah terhapus nih. Ya, sudah terhapus. Kita coba kita coba buat folder rahasia lagi. Akan mkdir folder rahasia, enter. Kemudian kita masuk ke folder rahasia, kita bikin file namanya index.php. ls-l. Nah ini sudah terbuat ya, index.php. Nah kalau misalkan kalian mau menghapus, ini saya clear dulu. Kalian kalau misalkan mau menghapus folder yang ada isi filenya, itu caranya seperti ini, rmdir. Kita coba hapus ini dulu ya, hapus manual dulu, misalkan rmdir folder rahasia ya, enter. Oh sebentar, salah. Nah ini kan rmdir folder rahasia, ini masih directory not empty nih, rmd file to remove. Jadi folder rahasianya itu tidak kosong, foldernya harus dikosongkan dulu ya isiannya gitu. Makanya ini ada error bahwa folder tersebut tidak kosong, jadi harus dikosongkan dulu kalau misalkan mau
atau dihapus